Hai, balik lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi melanjutkan terkait pembahasan kita atau pembelajaran kita sebelumnya terkait akuntansi, teman-teman ya, dari dasar sampai dengan kita memahami bagaimana eh, menyusun laporan keuangan secara mudah menggunakan Excel ya. Jadi menggunakan Microsoft Excel ataupun teman-teman yang ingin menggunakan Google Sheet. Nah, langsung saja teman-teman, untuk di materi kali ini jangan lupa diselesaikan sampai dengan menit terakhir ya, supaya teman-teman bisa paham dan jangan di skip untuk bisa mendapatkan ilmu yang akan kita share untuk video kali ini. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan memulai istilah dasar dari akuntansi. Pada prinsipnya, akuntansi sebenarnya ini merupakan bahasa bisnis. Jadi, teman-teman yang mempunyai usaha untuk melihat sejauh mana perkembangan usahanya sejak pertama kali didirikan sampai dengan hari ini misalnya, itu harus melihatnya melalui laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini itu kan ada beberapa jenis ya, yang teman-teman pahami mungkin. Dasarnya ada neraca, kemudian ada laba rugi, kemudian ada arus kas, dan ada perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, namun di sini untuk menghasilkan satu laporan yang utuh itu teman-teman harus bisa dalam tanda kutip ya, menjurnal. Jadi karena memang untuk menyusun laporan keuangan ya harus paham terkait jurnal transaksi. Nah, untuk memahami jurnal ini, materinya itu masuk ke dalam akuntansi. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada seri kali ini. Nah, memahami istilah-istilah dasar dari akuntansi seperti misalnya aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, itu sangat penting untuk memahami laporan keuangan dan mengambil keputusan yang tepat. Ini sebagai openingnya dulu teman-teman. Kemudian, nah, untuk secara teoritis ya, sebelum kita masuk nanti ke prakteknya. Jadi akuntansi itu ini saya bagi menjadi 3 ya definisinya, mulai dari pengukuran. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, kemudian teman-teman mengukur, kemudian mengkomunikasikan informasi ekonomi tersebut. Nah, cara informasinya ya melalui laporan yang dihasilkan nantinya. Kemudian komunikasi yang dimaksud mengkomunikasikan di sini, informasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Misal teman-teman adalah staf ya, teman-teman adalah staf keuangan. Nah, misal di sini teman-teman adalah staf keuangan atau staf accounting. Nah, teman-teman akan menghasilkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang teman-teman hasilkan pastinya akan diberikan kepada manajemennya atau manajernya atau supervisornya mungkin yang di bagian di atasnya. Kemudian manajer atau terakhir bisa sampai ke direksi atau bahkan ke pihak eksternal seperti perbankan ataupun investor untuk menentukan keputusannya apakah harus investasi atau harus misalnya dari banknya harus mencairkan, memberikan pendanaan atau tidak, seperti itu. Teman-teman bisa melihat perkembangan bisnisnya dari situ. Itu ending yang diharapkan. Makanya di yang ketiga ini akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang menyediakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu organisasi, berapa asetnya, kemudian
hutangnya berapa atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaannya, kemudian berapa modalnya, bagaimana perusahaan ini menciptakan atau menghasilkan profit, itu semua tertuang di laporan yang dihasilkan nantinya. Oke. Nah, dalam memahami akuntansi, di sini teman-teman sudah pasti harus paham terkait akun ya, atau dalam istilah asingnya ini adalah COA atau Chart of Account. Nah, di video kali ini kita akan membahas komponen-komponen dari akun ini, karena di sini teman-teman bisa lihat ada yang dinamakan aset. Kemudian aset ini kadang disebut juga sebagai harta, atau ini sebagai aktiva. Itu sama saja teman-teman pemahamannya. Intinya itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, contohnya biasanya kalau teman-teman sering lihat laporan keuangan, atau teman-teman pernah mengunduh laporan yang dihasilkan oleh perusahaan yang go public ya, yang bisa diunduh secara bebas atau yang sudah dipublikasi. Nah, itu bisa teman-teman lihat ada kas, persediaan, aset tetap, aset lain-lain, dan seterusnya. Itu merupakan aset, harta, atau aktiva. Kemudian ada liabilitas. Nah, biasa juga disebut kewajiban, atau untuk bagiannya ini biasanya kan ada di neraca teman-teman ya. Itu namanya pasiva. Jadi lawannya aktiva itu sama dengan pasiva. Nah, kewajiban perusahaan kepada pihak lain seperti utang usaha, kemudian utang bank atau utang investor dan lain-lain. Jadi intinya perusahaan wajib untuk mengansur misalnya, ataupun mengembalikan yang sudah dititipkan kepada perusahaan. Selanjutnya yang terakhir adalah ekuitas. Ini biasa juga diartikan sebagai modal teman-teman ya. Kemudian ini masih masuk kategori pasiva. Jadi jika teman-teman sudah cek di video saya sebelumnya, itu ada persamaan dasar akuntansi, itu aktiva harus sama dengan pasiva. Jadi itu konsep dasar atau pemahaman dasar yang teman-teman harus pahami dalam mempelajari akuntansi. Nah, di mana aktiva itu adalah aset atau harta yang harus sama jumlahnya dengan kewajiban atau liabilitas ditambah dengan ekuitas atau modal. Jadi harus sama. Nah, itu yang dinamakan konsep balance ya. Jadi neraca harus balance. Kalau tidak balance sudah pasti laporan yang teman-teman hasilkan itu sudah salah. Namun kalaupun teman-teman menghasilkan neraca yang sudah balance, itu belum pasti ya, belum pasti dianggap benar, karena bisa jadi teman-teman ada kesalahan dalam penjurnalan, misalnya ada salah nama akun, kemudian ada salah pemilihannya ya, ada pemilihan akunnya, debit kreditnya. Jadi balance belum tentu seimbang ya, seimbang belum tentu benar. Tapi jika sudah benar, kalau teman-teman menganggap bahwa itu benar, berarti sudah pasti akan seimbang. Jadi itu konsep dasarnya ya. Nah, di sini untuk prinsip dasar pencatatan akuntansi, pencatatan berpasangan. Nah, di sini saya akan langsung saja memperlihatkan by studi kasus ya, supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, di seri sebelumnya nanti saya akan tautkan linknya di sini teman-teman. Ini adalah satu template yang sebelumnya kita sudah selesaikan. Jadi template ini sebenarnya saya namakan ya Excel akuntansi sederhana, karena ini hanya fokus kepada neraca dan laba rugi. Ini untuk otomatisasi. Jadi teman-teman hanya perlu menjurnal, kemudian laporan keuangannya dihasilkan secara otomatis. Untuk videonya dari part 1 sampai part terakhir proses pembuatannya saya share di deskripsi video, silahkan dicek ya di deskripsinya. Atau jika teman-teman ingin membeli template yang jadi berinvestasi untuk mendapatkan template jadinya, nanti cek juga di deskripsi video ya, nanti ada linknya di situ.
Nah, saya akan menjelaskan terkait pemahaman akun terlebih dahulu, karena ini akan kita lanjutkan lagi serinya, tapi ini di konsep awal teman-teman harus paham dulu terkait akun. Nah, akun sesuai yang tadi saya jelaskan itu kan ada beberapa kelompok ya. Jadi saya ketikkan saja di sini. Yang pertama ada aset. Nah, kemudian ada liabilitas atau ini kewajiban. Oke. Aset ini atau harta, teman-teman ya. Kemudian di sini ada ekuitas, dan di bagian sini ada pendapatan dan beban atau biaya ya. Nah, di sini yang teman-teman perlu pahami, di masing-masing kelompok besar ini saya sudah buatkan di sini ya. Jadi buatkan ada posisinya. Jadi untuk harta, kemudian atau aset, kemudian liabilitas dan ekuitas ini dalam ilmu akuntansi ya, itu dinamakan akun real, di mana saldo dari seluruh akun yang masuk kategori utama ini itu akan terakumulasi mulai dari teman-teman pertama kali buka perusahaan sampai dengan hari ini misalnya seperti itu. Nah, khusus untuk pendapatan dan beban atau biaya ini masuk kategori akun nominal ya. Jadi jika teman-teman deskripsikan seperti ini ya. Ini akun real, kemudian ini akun, ini tipenya saja ya. Jadi supaya bisa paham, yang dua ini adalah akun nominal ya. Oke. Nah, ini penting untuk dipahami konsepnya, karena akun real ini endingnya akan jadi neraca. Laporannya akan masuk, semua akun ini akan masuk ke neraca. Kemudian akun nominal ini akan masuk ke laporan tersendiri, ini di laba rugi ya. Oke, jadi masuk ke laba rugi, yang mana laba rugi ini endingnya masuk di bagian ekuitas. Secara teori mungkin masih kurang paham, kita akan langsung bedah secara detail di bagian ini. Daftar akun yang saya sudah siapkan untuk sampel ya. Nah, di sini saya sudah buatkan. Jadi akuntansi itu kan rumusnya sudah jelas ya. Itu hanya satu. Jadi rumusnya itu adalah aktiva harus sama dengan pasiva, atau harta sama dengan kewajiban tambah modal. Nah, ini adalah rumus dasar dari persamaan dasar akuntansi. Jika teman-teman sudah searching atau sudah belajar sebelumnya teorinya, berarti teman-teman harusnya sudah paham ini. Dimana modal ini nanti di dalamnya ada pendapatan ya. Jadi di modal ini adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Oke, di modal ini ada modal sendiri, ada preferred atau dividen. Nanti kalau misalnya ini PT misalnya, itu perusahaan terbuka, itu bisa untuk penarikannya itu namanya dividen atau pembagian saham ya. Jadi untuk pembagian imbal kepada pemilik modal atau pemegang sahamnya. Jadi itu pembagian keuntungannya lah ya dari investasi yang dia lakukan di perusahaan tersebut, atau karena dia sudah menjadi pemilik sahamnya. Ini istilah-istilah yang teman-teman harus pahami. Namun untuk otomatisasi dengan target, misalnya kita adalah laporan keuangan, teman-teman harus memahami yang namanya tipe akun. Tipe akun ini merupakan tipe akun standar yang jika teman-teman belajar atau pernah menjalankan software akuntansi, teman-teman akan melihat
tipe-tipe ini. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi saya pastikan ini tidak akan terlalu jauh perbedaannya, ya. Nah, di sini ada untuk aktiva ya, atau harta atau aset ya. Aset itu kan dibagi menjadi 3 kategori utama. Jadi ini aset itu ada kategori aset lancar, kemudian aset tetap. Kadang juga ada satu yang menambahkan aset lainnya atau yang intangible ya, itu dikategorikan aset lainnya. Namun karena saya perlu sampaikan di sini disclaimer dulu, bukan dari orang yang paham-paham amat terkait PSAK ya. Jadi saya tidak akan terlalu jauh, namun saya akan menggambarkan bahwa mungkin kedepannya teman-teman akan melihat ada 3 pembagian utama aset, ataupun teman-teman melihatnya hanya 2 saja, ada aset lancar kemudian aset tetap. Namun secara logikanya, logika dasarnya, aset lancar itu umumnya liquid atau mudah apabila teman-teman perlukan pencairannya. Misalnya kalau teman-teman butuh dana segera, jadi butuh dana segera itu bisa mengambil dari aset lancar ini. Ya, bisa juga dari aset tetap. Namun aset tetap ini pada prinsipnya lama untuk bisa dicairkan menjadi dana. Contoh, teman-teman punya mobil, kendaraan ya, punya bangunan, itu pun kalau teman-teman butuh pada hari itu prosesnya panjang untuk bisa promosi sampai aset itu kebeli oleh orang lain. Jadi ini namanya aset tetap atau aset tidak lancar ya. Nah, di sini ada tipe akun kas sampai dengan aset lancar lainnya ini. Oke, saya pisahkan saya berikan warna ya. Di sini saya berikan warna hijau. Oke. Nah, ini adalah kategori dari aset lancar yang dimana harus dalam struktur penyusunan laporannya itu sepemahaman saya, teman-teman idealnya atau sebaiknya itu mengurutkan dari yang lancar sampai dengan yang tidak lancar atau yang tetap. Kemudian ada aset tetap di sini. Kita beri warna biru ya. Oke. Ada aset atau aktiva tetap, di mana di situ ada istilah akumulasi penyusutan. Nanti akan kita pelajari lagi di seri berikutnya, karena nanti akan kita bahas lagi lanjutannya. Ini untuk pengenalan dasar dulu. Nah, selanjutnya ada ini ya, untuk kewajiban. Oke, ini saya warna hitam dulu. Ada kewajiban yang dimana dibagi menjadi ada kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Namun dalam pembuatan Excel akuntansi misalnya atau software, tipe tertentu yaitu akun hutang, ini kategori hutang lancar ya. Akun hutang ini dipergunakan untuk membedakan transaksi tertentu yang memang teman-teman ada opsi untuk mencatat di mana teman-teman berhutang ya, sama dengan akun piutang ini. Nanti kita bahas mungkin lebih paham jika kedepannya ada studi kasus yang kita selesaikan ya. Kemudian ada modal, ada pendapatan, harga pokok penjualan, kemudian pendapatan lain, biaya dan biaya lainnya. Ini semua bagian dari modal ya atau ekuitas. Karena sebenarnya pendapatan nanti akan menambah modal, kemudian HPP akan mengurangi modal, kemudian pendapatan lainnya menambah modal juga, biaya mengurangi modal. Nah, di sini ada satu kolom lagi yang saya buat. Ini sebenarnya di pembahasan yang pertama, di seri yang pertama itu sudah saya bahas mengenai saldo normal. Saldo normal umumnya adalah yang tadinya 0 menjadi 1 atau lebih besar dari 0, itu dinamakan normal ya, bertambah.
Nah, kalau misalnya teman-teman kelompokkan dari materi yang kemarin ya, kita kan kemarin sempat membuat sempat membahas terkait aset, kewajiban, kemudian ini modal, pendapatan, beban atau biaya ya. Jadi ada beban atau biaya. Nah, di sini saldo normalnya secara garis besarnya kan di debit, kewajiban di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Jadi ini untuk secara garis besar berdasarkan kelompok akunnya ya, kategori besarnya. Nah, jika kita jabarkan seperti ini mengikut dengan konsep yang kemarin teman-teman pelajari, maka kas itu karena dia merupakan bagian dari aset ya yang masuk kategori aset lancar, maka posisinya dia saldo normalnya debit ya. Kemudian bank itu masuk aset, kemudian kategorinya adalah masuk di subkategori aset lancar, itu debit juga. Akun piutang juga sama, piutang usaha, kemudian persediaan sama, bagian dari aset semua. Aktiva lancar lainnya, makanya ditempatkan di saldo normal debit ya. Jadi itu saldo normalnya. Kalau tidak normal berarti kredit. Tidak normalnya misalnya kasnya yang tadinya 1000 itu teman-teman ada transaksi yang membuat kasnya misalnya menjadi 500, berarti 500-nya itu catat di kredit. Itu sudah pasti harus seperti itu supaya mengurang ya. Jadi itu untuk yang tidak normalnya. Makanya yang perlu diperhatikan adalah saldo normalnya saja. Kemudian aset tetap dan akumulasi penyusutan ini bagian dari secara garis besar ya, bagian dari aset yang dimana masuk kategori aset tetap dengan saldo normal tetap debit. Nah, saya buatnya debit. Memang ada referensi yang langsung menjadikannya kredit, tapi karena formula yang kita gunakan sejak awal ya sudah dibuat, kita sudah otomatisasi langsung untuk penempatannya akan berubah jadi minus kalau dia di debit. Makanya saya buatnya di sini debit semua. Nanti teman-teman seharusnya bisa paham terkait yang akumulasi penyusutan ini, kenapa dia di debit saldo normalnya, karena saya mengacu ke globalnya dulu. Secara struktur itu bagian dari aset, jadi semua aset itu debit. Jadi kalau secara penjurnalannya akumulasi penyusutan kan harusnya di kredit karena dia mengurangi aset berarti kan itu tidak normal, tetap sama hasil akhirnya. Ini hanya kolom bantu yang teman-teman pergunakan apabila teman-teman ingin membuat laporan secara otomatisasi. Jadi di otomatisasi laporannya ya pasti menggunakan formula-formula, supaya cukup satu kali buat formulanya. Saya buatnya seperti ini. Nah, lebih jelasnya nanti pada saat proses pembuatan template ini teman-teman akan dijelaskan di situ. Saya akan bahas juga di situ di video yang teman-teman bisa cek sendiri di deskripsinya ya. Kemudian lanjut ke bagian setelah dapat, ini saya namakan sheet control. Setelah dapat coanya, teman-teman bisa masukkan ya. Ini untuk pengkodean akun. Ini contoh dulu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita akan melanjutkan proses pembelajaran karena ini baru seri kedua. Mulai dari penyusunan coanya yang terstruktur, mulai dari nomor akun atau pengkodean akun itu sebenarnya sudah ada pedoman atau yang standar yang teman-teman bisa gunakan. Ini sudah langsung jadi. Namun saya di sini akan memperlihatkan dulu bahwa ini beberapa istilah-istilah akuntansi akun yang teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini teman-teman bisa cek ada kas tunai, bank mandiri, BCA dan bank lain-lain bisa dimasukkan, piutang usaha, piutang karyawan, persediaan. Kemudian teman-teman bisa breakdown lagi persediaan obat botol, obat cair, obat bubuk. Ini contoh kalau misalnya teman-teman ada usaha apotik ya, karena kebetulan case yang kemarin itu apotik, jadi kita buat untuk persediaannya persediaan obat, tapi umumnya biasa digunakan persediaan barang dagang.
Kemudian ada aktiva lancar lainnya yang tidak bisa dikategorikan terperinci, itu masuk kategori aktiva lancar lainnya. Kemudian ada tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain, itu masuk semua di sini. Teman-teman bisa cek. Saya sarankan teman-teman bisa lihat dulu untuk proses pembuatan template-nya sebelum ke tahap berikutnya kita akan mulai menggunakan template ini ya. Nah, di kembali lagi ke materi kita yang tadi, prinsip dasar pencatatan akuntansi, ada pencatatan berpasangan. Setiap transaksi dicatat di dua akun yang berbeda, yaitu debit dan kredit. Nah, maksud saya ini teman-teman ya, di sini ada debit, di sini ada kredit. Jadi akan satu transaksi akan mempengaruhi satu atau lebih akun ya. Jadi tetap memperhatikan konsep dasar yang tadi, yaitu saldo normalnya. Dengan mengikuti itu teman-teman bisa lebih mudah menjurnal ya. Namun secara teori ini pencatatan harus berpasangan. Kemudian konsistensi ya. Teman-teman harus konsisten dalam melakukan penginputan transaksi. Jadi perusahaan harus menggunakan metode dan prinsip akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi untuk bisa menghasilkan laporan yang valid, teman-teman bisa yakini untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, teman-teman harus konsisten. Jangan hari ini misalnya ini dalam ilmu akuntansi ya, teman-teman menggunakan namanya untuk konsep penjurnalannya ya, teman-teman menggunakan prinsip cash basis misalnya. Cash basis artinya transaksi dia di jurnal ya, untuk pendapatan ataupun beban itu diakui pada saat teman-teman keluarkan kas, tapi di beberapa periode berikutnya atau mungkin minggu berikutnya teman-teman menggunakan accrual basics lagi. Artinya dengan transaksi yang sama, pendapatan dan beban yang sama, tapi teman-teman akui ke accrual pada saat terjadinya, bukan pada saat teman-teman terima uang atau teman-teman keluarkan uang. Jadi poinnya harus konsisten teman-teman. Atau mungkin ada transaksi yang hari ini terjadi, teman-teman di input, kemudian minggu depan ada transaksi yang teman-teman tidak input lagi. Itu tidak bisa seperti itu. Pasti laporan yang dihasilkan itu tidak akuntabel, atau teman-teman tidak bisa menarik kesimpulan dari laporan yang dihasilkan. Kemudian materialitas. Informasi akuntansi harus memenuhi kriteria materialitas, yaitu cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan pengguna. Jadi memang teman-teman semua yang berhubungan ya, yang mempengaruhi konsep materialitas ini, teman-teman harus jurnal transaksinya, mulai dari hutang, piutang. Jadi tidak mesti teman-teman harus keluarkan uang dulu baru teman-teman jurnal, bukukan ya, bukan seperti itu. Tapi semua teman-teman harus bisa masukkan, karena itu mempengaruhi informasi untuk melihat perkembangan usaha teman-teman melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Kemudian periode akuntansi ya, harus paham juga ini. Pelaporan keuangan dilakukan dalam periode tertentu, biasanya tahunan dan triwulan. Namun untuk UMKM biasanya saya biasa sarankan juga per bulan juga nggak ada masalah untuk mereview. Jadi per bulan bisa hasilkan laba ruginya, neracanya, itu yang dua yang paling umum teman-teman harus hasilkan, supaya teman-teman bisa evaluasinya itu per bulan ya. Bisa juga per 3 bulan atau per 6 bulan, per semester ya. Itu tergantung kebijakan sih. Namun pada umumnya itu biasanya dilakukan per tahun ya, dikeluarkannya, diterbitkannya. Oke. Nah, laporan keuangan yang teman-teman harus pahami itu ada neraca, ada laba rugi, ada laporan arus kas, kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Jika teman-teman pernah melihat laporan yang dihasilkan oleh perusahaan Go Public ya, yang di Bursa Efek, kemudian teman-teman bisa bisa cek di situ, itu ada catatan atas laporan keuangan atau calc-nya ya. Itu sebenarnya untuk pendukung. Jadi biasanya dimunculkan di neraca atau laba rugi, itu laporannya itu rekapitulasi, jadi tidak detail sekali. Nanti detailnya ini akan dijelaskan di
catatan atas laporan keuangan. Namun karena kita konteksnya adalah UMKM atau usaha yang masih kecil yang baru mulai mencoba untuk membuat pembukuan, untuk menyusun laporan keuangan, idealnya teman-teman di neraca ini didetailkan saja. Misalnya bank ya, tidak usah buat bank, tapi detailkan saja bank A, bank B, bank C, bank D, itu masukkan saja semua. Kemudian biaya juga didetailkan supaya teman-teman bisa hasilkan laporan yang bisa teman-teman analisa untuk perkembangan bisnis dari teman-teman sendiri ya. Neraca itu laporan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Jadi perlu dibedakan ya. Di sini ada neraca. Kalau teman-teman cek ya, jadi sebelum kita gunakan itu dia per, bukan periode seperti laba rugi. Kalau laba rugi itu ada periode 1 Desember misalnya ya sampai 31 Desember. Berarti untuk 1 bulan saja yang dimasukkan di saldo berjalan ini. Tapi kalau neraca tidak ada istilah untuk periode Januari sampai dengan Maret, tapi memang per Maret, akhir Maret ya, atau per 31 Desember 2024. Karena tadi saya infokan itu merupakan akun real yang memang terakumulasi mulai dari teman-teman buka modalnya misalnya di awal 1 juta sampai hari ini itu teman-teman sudah punya modal misalnya 10 juta dari laporan tadi ya. Jadi dia per tanggal bukan, atau per periode, bukan dia menggunakan periode Januari sampai dengan Maret. Itu ndak ada. Neraca itu langsung per Maret, diambil yang terakhirnya seperti itu. Kemudian laba rugi, laporan tentang kinerja keuangan selama periode tertentu. Makanya ini ada periodenya dia. Periode Januari misalnya mau direview, periode Maret, atau periode Januari sampai dengan Maret, seperti itu. Laporan tentang kinerja keuangan ini khusus untuk isinya itu hanya pendapatan kemudian beban ya. Jadi pendapatan dan beban-beban ini atau biaya ini masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit ya, keuntungan bagi perusahaan. Nanti kita akan pelajari di seri-seri berikutnya. Yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Ini laporan yang khusus menggambarkan keluar masuknya uang. Jadi keluar masuknya kas perusahaan ya, uangnya perusahaan itu baik dari bank maupun yang tunai, yang di kas tunai itu berdasarkan aktivitas utamanya. Ada aktivitas operasional, nanti saya perlihatkan contohnya. Kebetulan di sini yang kita buat yang sampel ini belum ada laporan arus kas karena ini untuk pembuatan otomatisasinya ada konsep yang berbeda ya. Kemudian ada, kembali lagi saya jelaskan, ada arus kas dari aktivitas operasional, kemudian ada arus kas dari yang aktivitas operasional ya sudah pasti aktivitas utama perusahaan. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan ya, jadi hutang ataupun modal. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi ya, jadi aset atau beban-beban dari teman-teman ya. Ya, jadi ada aktivitas utama itu dibagi jadi 3 ya. Aktivitas operasional, operasi, kemudian aktivitas investasi, pembelian aset tetap atau penjualan aset tetap, kemudian ada aktivitas pendanaan, ada hutang baru yang mungkin masuk ke perusahaan atau ada tambahan modal di setor. Itu semua masuk ke laporan arus kas. Ini dijelaskan secara rinci. Endingnya kas yang ada atau kas bank totalannya harus sama yang ada di neraca dengan yang ada di laporan saldo akhir arus kasnya. Kemudian laporan perubahan ekuitas ini sebenarnya jarang juga ya, jarang juga karena teman-teman bisa lihat di neraca. Nanti saya akan perlihatkan detailnya nanti ya, karena ini masih membahas istilah akuntansi dasarnya. Nanti baru kita akan masuk ke simulasi transaksi sederhana supaya teman-teman paham antara persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya kita sering bahas. Nah, yang perlu teman-teman pahami lagi di ilmu akuntansi sebagai permulaan ya,
ada debit, kredit, dan saldo. Debit mencatat penambahan pada aset atau beban. Ini sudah saya berulang kali jelaskan di video sebelumnya. Itu mencatat penambahan pada aset dan beban. Jadi aset beban itu bertambah di debit, kemudian pengurangan pada liabilitas atau ekuitas. Berarti hutang, kemudian modal itu bertambahnya di kredit. Berkurangnya di debit ya. Makanya ini debit itu kalau dijelaskan, debit apa sih sebenarnya? Debit itu ya ini penambahan aset dan beban atau pengurangan kewajiban ya. Pengurangan kewajiban atau modal atau ekuitas. Kemudian kredit itu kebalikan dari debit ya. Berarti itu mencatat penambahan kewajiban atau liabilitas, kemudian ekuitas. Jadi hutang dan modal apabila bertambah di kredit, kemudian aset atau pendapatan apabila bertambah ya, pengurangan pada aset ya, dan beban ini salah ya, di sini harusnya beban ya. Kemudian ini ada tambahan juga, pendapatannya ada di pengurangan pendapatan itu ada di debit ya. Kemudian ada saldo, selisih antara total debit total kredit. Jadi masing-masing dilihat lah nanti sesuai dengan saldo normalnya. Kalau saldo normalnya debit berarti debit dikurangi dengan kredit, berapa hasil akhirnya. Kemudian kalau dia kredit saldo normalnya ya, berarti kredit dikurangi debit supaya saldo akhirnya ketemu untuk masing-masing akun tadi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk siklus akuntansi sesuai dengan yang sebelumnya sempat dipelajari ya, itu dari transaksi dianalisa, kemudian teman-teman catat transaksinya, masukkan ke dalam jurnal, buatkan buku besar, kemudian susun laporan keuangannya. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman menggunakan laporan keuangan ya software akuntansi, atau teman-teman menggunakan Excel akuntansi, itu cukup di 2 step ini ya. Harus bisa analisa transaksi dan pencatatan transaksi. Karena penyusunan laporan keuangan itu sudah otomatis dihasilkan teman-teman, dengan menggunakan rumus-rumus yang kita bisa susun di bagian ini, ada formula-formula ya. Jadi sudah ada formula yang dibuatkan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, sudah dibahas di beberapa video seri pembuatan aplikasi Excel akuntansi. Di sini di seri ini saya akan mulai memang untuk menjelaskan secara teori, kemudian praktek, sampai teman-teman bisa menggunakan template yang teman-teman buat ya. Karena selama ini saya selalu memperlihatkan membuat template ini, membuat aplikasi ini, tapi jarang untuk mempraktekkan secara full, mulai dari pembahasan teori sampai dengan penggunaan dari template yang teman-teman buat ini. Jadi seperti itu. Maka dari itu teman-teman ya, apabila memang tertarik dengan materi-materi seperti ini, saya akan mulai serius untuk pembahasan berikutnya di part 3 ya, di seri yang ketiga, karena kita sudah bermain simulasi. Ada contoh transaksi yang sederhana sampai kita bisa susun akuntansi sampai kita bisa susun laporan keuangannya. Jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan ya kepada saya, agar saya termotivasi untuk bisa membuat video-video yang bisa bermanfaat bagi bisnis teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk materi singkat kita pada sesi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, memang mungkin tidak sedetail yang teman-teman harapkan yang saya jelaskan, karena saya bukan basic di sini ya, di teori ya, tapi saya berusaha menyampaikan yang logisnya nanti melalui praktek atau melalui workshop atau siklus akuntansi ini. Kita akan jabarkan ke template Excel supaya kita lebih enak hitung-hitungannya di situ dan logikakan transaksinya bisa lebih mudah. Oke. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, dan jika video ini tidak bermanfaat, silahkan dislike. Oke, cukup sekian dari saya.
Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya Sarjayadi Awe.